Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Rizka Dwi Miranda dengan NIM 2514120013. Di video kali ini aku bakal ngejelasin secara singkat tentang mata kuliah pengantar ekonomi Islam sebagai penugasan terakhir di semester 1. Tonton sampai habis ya. Jadi, dalam pengantar ekonomi Islam kita bahas apa aja sih? Tonton aja cuplikannya ya. Sudah lihat kan cuplikan di video sebelumnya tadi? Berdasarkan cuplikan tersebut, kita bahas lebih dalam satu persatu. Yang pertama, sebelum kita membahas tentang paradigma ekonomi Islam, kita harus tahu dulu nih, apa sih paradigma itu? Jadi, paradigma adalah pandangan atau cara berpikir seseorang yang dapat membentuk tindakannya sehingga dapat disimpulkan bahwa paradigma ekonomi Islam adalah gambaran atau pandangan tentang ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, prinsip dalam kegiatan ekonominya adalah dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi sebaik-baiknya karena hal tersebut telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ada dua pendekatan terhadap permasalahan ekonomi, yaitu pendekatan induktif dan pendekatan deduktif. Apa sih perbedaan dari keduanya? Perbedaan induktif yaitu dengan memahami fakta dan nas. Kesimpulannya, penentuan hukum yang berawal dari problem, kemudian dicari hukum syariahnya. Selanjutnya, pendekatan deduktif. Di antaranya, penarikan hukum dan muamalah yang diatur dalam syariahnya. Kesimpulannya, metode berpikir untuk menghasilkan hukum syariat Islam. Muamalah adalah hukum atau aturan untuk tindakan manusia. Hukum muamalah pula terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama, hukum perdata. Yang kedua, hukum perkawinan. Yang ketiga, hukum waris. Yang keempat, hukum pidana. Dan yang terakhir, hukum politik. Sumber hukum dalam syariat Islam adalah Al-Quran, hadis, ijma para ulama, dan kias atau analogi. Adapun prinsip muamalah, yaitu muamalah pada dasarnya boleh, mubah. Yang kedua, muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Yang ketiga, muamalah yang memelihara keseimbangan. Dan yang terakhir, muamalah yang memiliki nilai keadilan. Selanjutnya kita ke pembahasan kedua, yaitu definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab yaitu al-iqtisad al-islami. Al-iqtisad atau ekonomi artinya pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi, kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya, yang diimplementasikan
berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ilmu ekonomi bersumber dari pemikiran manusia, sedangkan ilmu fikih muamalah atau ekonomi Islam bersumberkan dari petunjuk Al-Quran dan hadis. Kita ke pembahasan yang ketiga. Kajian dari filsafat ilmu terdiri dari beberapa cabang. Filsafat ilmu dapat dipahami dari dua sisi, yaitu ilmu sebagai disiplin ilmu dan sebagai landasan filosofisnya. Filsafat ilmu dapat dilihat secara teoritis yang dapat menjelaskan apa, bagaimana, dan untuk apa yang disebut ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu sebagai landasan filosofisnya bagi ilmu pengetahuan untuk memberikan kerangka, memberikan arah, dan menentukan corak dari keilmuan yang dihasilkan. Perbedaan anatomi pengetahuan secara Islam dan secara konvensional ada dua. Secara Islam, yang pertama ada revealed knowledge, yaitu ilmu berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang kedua ada acquired knowledge, yaitu ilmu yang diperoleh dari manusia itu sendiri, tetapi masih terdapat nilai wahyu di dalamnya. Sementara anatomi dengan ilmu pengetahuan konvensional hanya terfokus pada dua sumber tanpa menyinggung sama sekali unsur agama, doktrin, dan unsur ketuhanan. Selanjutnya adapun peranan filosofi ilmu dalam ekonomi Islam. Ekonomi konvensional, cabang ilmu yang modern, tidak bebas nilai dan tidak bebas ideologi. Fondasinya tersusun dari budaya barat yang kental terhadap sekularisme. Hal tersebut tidak sejalan dengan worldview Islam. Jadi perlu melakukan islamisasi pada ilmu ekonomi. Metodologi ekonomi Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan makna pada pembangunan ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmu. Ke pembahasan yang keempat. Cara menyelesaikan permasalahan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam tentu sangat berbeda. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari para pemikir muslim terdahulu untuk dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi di masa itu. Pengaruh pemikiran cendekiawan muslim terhadap perkembangan dunia Eropa melalui sejumlah hal. Alhasil, pemikiran ekonomi Islam telah mempelajari pemikiran para ekonomi skolastik dan merkantilisme. Dapat disimpulkan bahwa pemikiran Islam bukanlah pemikiran baru. Ia hadir dari abad ke-10 hingga abad ke-15. Adapun fase dalam perkembangan ekonomi Islam, yaitu fase pertama, ekonomi Islam masih dibahas oleh para ahli. Fase kedua, pemikiran ekonomi Islam berkembang pesat. Fase ketiga, terjadinya stagnasi atau tidak adanya pemikiran yang signifikan. Fase keempat adalah periode kebangkitan atau munculnya semangat dari pemimpin negara muslim untuk mencari tokoh-tokoh cendekiawan muslim yang dapat mengkampanyekan ekonomi Islam. Pun perbandingan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, perbedaan worldview. Dalam kapitalis, bisnis beroperasi tanpa mengenal hari kematian karena dunia merupakan tujuannya. Di dalam ekonomi Islam, dunia bukan tujuan akhir, tetapi harus ada akhirat yang harus selalu dipikirkan. Kedua, pertimbangan nilai atau moral. Kapitalis tidak membatasi manusia berdasarkan norma dan agama. Sedangkan dalam ekonomi Islam, ditegaskan bahwa melarang riba dalam aktivitas keuangan. Yang ketiga, harmoni dalam kepentingan individu atau kepentingan sosial. Dalam kapitalis, membebaskan semua orang mengejar kepentingan individunya masing-masing karena mereka lebih mementingkan kepentingan individu. Sedangkan dalam Islam, kepentingan sosial lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Yang keempat, permasalahan ekonomi. Di dalam sistem kapitalis, biasanya permasalahan tumbuh di sumber dayanya, sebab
Dalam ekonomi kapitalis, keinginan manusia tidak dibatasi. Sedangkan dalam ekonomi Islam, keinginan manusia dibatasi. Kelima, kepemilikan sumber daya. Kapitalis mendorong kepentingan individu, sedangkan ekonomi Islam dapat merubah kepentingan individu menjadi kepentingan publik. Yang keenam, mekanisme pasar. Dalam hal ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam, tetapi ekonomi Islam menerapkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Yang ketujuh, intervensi pemerintah atau peran pemerintah. Kapitalis menjalankan mekanisme pasar tanpa peran pemerintah, sedangkan ekonomi Islam lebih menekankan peran pemerintah dalam mekanisme pasarnya.